Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvendri Tisardina Madani dari kelas 4C, NIM 4011911007. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Sistem Peradilan Pidana yang diampu oleh Pak Faisal. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup sistem peradilan pidana yang terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian sistem sebuah pengantar. Perjalanan sejarah teori sistem merupakan penjelajahan diskursus intelektual manusia dalam memformulasikan metode yang paling tepat untuk memahami kesatuan yang kompleks atau complex entity or system, sehingga menjadi alasan logis untuk Menenius Agrippa membangun konsep negara sebagai kesatuan yang hidup, utuh, dan tersusun dari berbagai bagian yang tidak terpisahkan. Sebagai pendekatan yang baru, teori sistem dapat menjadi metode analitis yang memiliki 4 ciri dalam penjelasan Bertrand Lanvie. Yang pertama yaitu mampu memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis. Yang kedua, mampu melukiskan kekhususan hal yang disebut sistem itu. Yang ketiga, mampu untuk menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam suatu sistem. Dan yang keempat itu merupakan teori saintifik. Nah, menurut Buckley, memberikan batasan secara tegas apa yang dimaksud dengan sistem. Pertama, yaitu sistem dipahami secara umum sebagai bagian unsur-unsur yang kompleks atau komponen yang baik langsung maupun tidak langsung akan dikaitkan antara satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, antara satu komponen dengan lainnya memiliki hubungan yang stabil, yaitu pendekatan sistemik peradilan pidana yang penting dalam membantu memahami peradilan pidana dalam ranah praktik. Pendekatan sistem dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dari banyak cara di mana keputusan di awal dan tahap akhir dari proses peradilan pidana, serta berbagai aktor dalam tahap proses tersebut untuk saling mempengaruhi. Nah, menurut Lili Rasjidi, setidaknya ada beberapa ciri yang dapat mencerminkan suatu sistem. Yang pertama yaitu suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi atau proses. Yang kedua yaitu masing-masing elemen terkait dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung atau interdependence of its part. Yang ketiga, yaitu kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu, yaitu the whole is more than the sum of its part. Yang keempat, yaitu keseluruhan itu menentukan ciri-ciri setiap bagian pembentuknya, atau the whole determines the nature of its part. Nah, yang kelima, bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu, atau the parts cannot be understood of it if considered in isolation from the whole. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri, atau secara keseluruhan dalam sistem tersebut. Nah, bagian yang terpenting dari suatu sistem itu ialah keseimbangan fungsi pada tiap komponen-komponennya. Apabila terjadi disfungsi komponen di salah satu komponen itu akan berdampak menimbulkan ketidakseimbangan dan juga berpengaruh pada terwujudnya tujuan dalam suatu sistem tersebut. Sebagai indikator atau parameter itu apakah suatu sistem dapat dikatakan sistem hukum atau tidak, dijelaskan menurut Fuller terdapat 8 asas penting yang sebaiknya dipenuhi. Yang pertama yaitu aspek aturan merupakan bagian penting dari sistem hukum. Kedua, setelah peraturan dirumuskan, dibahas, dan diundangkan, peraturan tersebut wajib diumumkan ke hadapan publik. Yang ketiga, setiap orang dianggap mengerti hukum apabila peraturan tersebut telah diundangkan atas asas fiksi. Yang keempat, prinsipnya hukum tidak boleh berlaku mundur. Kelima, agar dapat mudah dipahami, seharusnya peraturan itu diformulasikan dengan kalimat yang sangat mudah dipahami. Yang keenam, suatu sistem hukum tidak boleh mengandung tuntutan yang lebih untuk dengan apa yang dapat dilakukan. Yang ketujuh, peraturan sebaiknya jangan sering mengalami perubahan untuk menghindari kehilangannya orientasi. Dan yang kedelapan, mengupayakan setiap peraturan yang dibuat tidak memberikan ruang gap antara satu dengan aturan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem peradilan pidana menurut para pakar. Sebelum saya menjelaskan tentang penjelasan tentang sistem peradilan pidana menurut para pakar, saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup dari kajian sistem peradilan pidana itu setidaknya mempunyai 5 uraian dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Yang pertama yaitu sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu proses yang berorientasi pada mekanisme atau tahapan administrasi peradilan pidana, baik itu tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap pasca adjudikasi. Nah,
Kedua, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem yang berorientasi pada tujuan dan hasil dari peradilan pidana. Ketiga, sistem peradilan pidana dilihat secara komparatif dari beberapa model dan karakteristik. Yang keempat, sistem peradilan pidana dilihat dari komponen atau subsistem peradilan pidana yang berorientasi pada sistem kekuasaan formal di bidang hukum pidana yang kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, pengadili, dan pelaksanaan putusan. Dan yang kelima, sistem peradilan pidana sebagai bagian sistem sosial masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian sistem menurut para pakar yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem peradilan pidana sebagai suatu proses. Istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana ini sudah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Menurut Marjono Reko Sudiputro, sistem peradilan pidana yaitu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum dengan sistem pengadilan pendekatan manajemen. Dan selanjutnya, menurut Indrianto Seno Aji menyatakan criminal justice system dan criminal justice administration, di mana criminal justice system itu merupakan jalan prosedural dari suatu hukum acara pidana, yaitu sejak adanya dakwaan sampaian diucapkannya putusan bagi terdakwa, sedangkan criminal justice administration itu merupakan bagian dari subsistem dari peradilan saja. Selanjutnya, menurut Luhut MP Pangaribuan, dilihat dari substansinya, sistem peradilan pidana merupakan hukum formal dan mengatur bagaimana agar penyelesaian kasus pidana tidak liar dan bertindak semaunya apabila ada dugaan tindak pidana. Yang bagian kedua yaitu sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem. Menurut Frank Remington, adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem atau sistem approach. Nah, selanjutnya, menurut Romley Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana itu yang pertama titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Yang kedua, pengawasan terhadap pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Yang ketiga, efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara. Yang keempat, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration of justice. Nah, yang bagian ketiga, sistem peradilan pidana sebagai suatu model, yaitu sistem peradilan pidana apabila diperbincangkan sebagai suatu model maka tidak dapat dilepaskan dengan pendekatan dikotomi yang diperkenalkan oleh Herbert L. Parker dalam bukunya yang berjudul The Limits of the Criminal Sanction pada chapter 8 dengan judul Two Models of the Criminal Process, membedakan pendekatan normatif sistem peradilan pidana menjadi dua model, yaitu Crime Control Model dan Due Process Model. Sedangkan menurut Luhut MP Pangaribuan di dalam bukunya menyebutkan model Becker melihat dua model sistem peradilan pidana yang mengatur the details of the criminal process, sekalipun sesungguhnya bisa lebih berdasarkan individualisasi kasusnya. Yang keempat, yaitu bagian pengertian sistem peradilan pidana sebagai komponen subsisten. Yang menurut Carvalino dan Dignan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu istilah yang mencakup semua lembaga yang memberikan respons secara sah atau tidak atas suatu tindak pidana yang sudah dikenal, yaitu ini polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Sedangkan Garner berpendapat bahwa sistem peradilan pidana cukup mencakup tiga komponen penting, yaitu penegak hukum, proses peradilan yang merupakan hakim, jaksa penuntut umum, dan pengacara, dan yang ketiga pemasyarakatan atau petugas pelepasan bersyarat dan petugas pengawasan hukuman percobaan. Dan yang kelima, pengertian sistem peradilan pidana sebagai sistem sosial masyarakat. Menurut Stanford Hakadis, sistem peradilan pidana dapat dikaji dalam perspektif normatif, administratif, dan sosial. Sistem peradilan pidana dari aspek sosial sebagai sistem sosial yang merupakan pendefinisian yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupannya, tidak hanya dalam ruang lingkup pidana yang diundangkan oleh pembentuk undang-undang, melainkan juga meliputi ketentuan-ketentuan masyarakat di semua tingkatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian subbab yang ketiga, yaitu fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Davis, Kroll, dan Thier menjelaskan fungsi dari tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu. Penjelasan itu diuraikan di dalam bukunya An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales, yaitu yang pertama, perlindungan terhadap publik dengan mencegah dan menangkal kejahatan serta merehabilitasi. Kedua, menanggulangi pelanggaran dengan melumpuhkan yang berpotensi mengancam masyarakat. Yang ketiga, memelihara hukum dan ketertiban. Yang keempat, menghukum penjahat dengan memperhatikan prinsip hukum.
Kelima, mendata ketidaksetujuan sosial atas perilaku yang dikecam dengan menghukum penjahat. Keenam, memberikan perlindungan dan bimbingan kepada korban kejahatan. Selain itu, tujuan dari sistem peradilan pidana itu memiliki beberapa fungsi yang penting. Di antara lain, yang pertama mencegah perbuatan kejahatan, yang kedua, melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan memberikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif. Ketiga, mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas parameter pencegahan dan penindakan. Yang keempat, putusan pengadilan dalam memutuskan salah satu tidaknya atas pelaku yang ditahan. Yang kelima, disposisi yang relevan atas pelakunya yang dikatakan bersalah. Yang keenam, lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar yang melanggar hukum pidana. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bab subbab terakhir, yaitu yang D, 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Yang pertama yaitu pendekatan normatif ditandai dengan prinsip-prinsip kerja pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Aparatur penegak hukum berperan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pendekatan administratif sistem peradilan pidana menumbuhkan perilaku dan budaya kerja berbasis pada mekanisme kerja yang rasional dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, yaitu pendekatan sosial dalam sistem peradilan pidana hendak membangun mekanisme kerja yang terbuka dengan institusi sosial masyarakat, meskipun sistem peradilan pidana tersebut memiliki pola kerja dengan pendekatan normatif dan pendekatan administratif. Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana tersebut tidak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat. Mungkin sekian dari saya untuk menjelaskan ruang lingkup sistem peradilan pidana. Mohon maaf apabila masih banyak yang kurang. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.